hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau rela memberikan nyawamu untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan yang terus meneguhkan kami. Sebab itu bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 21 April 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah kita dapat beristirahat. Diambil dari Ibrani pasal yang 10 ayat 1 sampai 14. Sementara pembacaan Alkitab kita 1 tahun diambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal 2 ayat 25. Saya akan baca Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 14. Demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya
di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita baru saja memperingati hari Raya Paskah, hari kemenangan bagi kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana Yesus telah bangkit dari kematian, sehingga kita bisa hidup dalam pengharapan akan hidup kekal bersamanya. Masalah dosa yang berabad-abad telah diselesaikan di atas salib. Jika dalam perjanjian lama kita menemukan aturan mengenai persembahan korban yang harus dilakukan oleh orang Israel melalui para imam untuk penebusan dosa, di mana ada 5 jenis korban yang dipersembahkan, yakni ada korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban sajian, dan korban keselamatan yang terdapat di dalam Imamat pasal 5 sampai pasal 7. Tiap-tiap korban dipersembahkan pada waktu-waktu tertentu dan dengan cara yang tertentu. Mereka diharuskan mempersembahkan korban untuk menebus dosa. Ibrani menuliskan bahwa setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama di dalam Ibrani 10 ayat 11. Fakta bahwa pengorbanan ini harus dilakukan berulang-ulang selama ratusan tahun menunjukkan bahwa hal ini tidak efektif dalam menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 1 sampai 2 mengatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Bayangan apa, saudara? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kata setiap tahun terus-menerus mencerminkan suatu rutinitas yang melelahkan. Ketika Yesus datang sebagai imam besar kita, dia mempersembahkan hidup dan tubuhnya sendiri untuk membayar utang dosa itu sekali dan selamanya. Tetapi ia di dalam Ibrani 10 ayat 12 dikatakan, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tidak seperti imam lainnya, Yesus yang adalah sang domba Allah yang sesungguhnya itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia menjadi korban keselamatan bagi manusia dengan darahnya sendiri. Ibrani 9 ayat 12 mengatakan sekali dan selamanya. Dan selanjutnya ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Di atas salib Yesus berseru, sudah selesai. It is finished. Karya dan misinya telah tuntas. Dan sama seperti dalam Kejadian pasal 1, Yesus duduk karena pekerjaannya bagi kita telah sempurna dan lengkap. Dengan kata lain, sungguh amat baik. Karyanya sempurna, selesai. Kematiannya telah menebus kita dari dosa kita. Kebangkitannya telah memberikan kita kepastian akan hidup kekal. Dengan mempercayainya dan menaati firman-Nya dan roh-Nya yang ada di dalam kita, kita tidak lagi menjadi budak dari natur kita yang rusak. Kita menjadi anak-anak kerajaan sorga yang merdeka. Kebangkitannya adalah gambaran dan janji kehidupan baru yang kita miliki sekarang, saat ini, dan selamanya ketika Yesus kembali.
di mana kita juga akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 mengatakan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Sekarang tugas imam seperti dalam perjanjian lama yang harus membawa korban binatang untuk menebus dosa sudah tidak perlu lagi, karena Kristus telah menyempurnakannya dengan dirinya sendiri yang dikorbankan bagi kita semua. Namun kebangkitan Yesus merupakan kemenangannya atas maut, dan sekarang Dia telah duduk beristirahat di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga kita pun bisa beristirahat di dalam Dia. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus, maka yang kita persembahkan saat ini adalah tubuh kita sendiri, hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Kita bawa sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati, yang kudus, bukan tercemar, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk korban yang sempurna yang Engkau telah kerjakan di atas kayu salib. Engkau sudah berkata, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Apa yang Engkau sudah rancangkan, misi penyelamatan sudah diselesaikan, dituntaskan di atas kayu salib. Dan itu sekali untuk selama-lamanya. Seluruh dosa isi manusia sudah ditanggungkan ke atas-Mu di atas kayu salib. Sebab itu Tuhan, kami saat ini mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu sebagai respons dan syukur kami kepadamu. Engkaulah yang memiliki hidup kami, dan Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kami memiliki masa depan, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Bagimu hormat, puji, dan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.